Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi ini anak-anak? Sebelum kita memasuki materi, kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Abdul Aziz, Muhammad Syah Arianto, Mustika Matus Komariang, Nurusari. Mungkin dari kalian bisa mengingat pelajaran yang minggu kemarin yang kita bahas. Yang kita bahas kemarin kan tentang manajemen. Mungkin dari kalian bisa mengingat sedikit lah tentang manajemen. Ada yang ingat? Oh, nggak ada ya. Nanti kita bahas sedikit. Tujuan kita belajar di pagi ini, belajar ketenagakerjaan supaya kalian bisa nantinya bisa mengaplikasikan tentang ketenagakerjaan ini. Seperti itu. Baiklah, kita mulai pelajaran di pagi hari ini dengan ketenagakerjaan. Mungkin dari kalian bisa menerangkan apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa dan sesudah masa kerja. Jadi segala sesuatu itu berhubungan dengan pekerjaan, baik itu sebelum dan sesudah kita bekerja. Seperti itu. Selanjutnya tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Ialah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi intinya orang bekerja itu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Selanjutnya faktor-faktor pengaruh kesempatan kerja. 1. Usia tenaga kerja. 2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian. 3. Lapangan kerja yang tersedia, permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. 4. Jumlah angkatan kerja yang tersedia. 1. Usia tenaga kerja. Usia tenaga kerja kalau di Indonesia itu 15 itu bisa mulai bisa bekerja. Batas usia di Indonesia itu sendiri sampai 64 tahun. Itu berlaku di Indonesia. Sedangkan yang kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan, pengetahuan dan keahlian. Di sini kita bukan cuma bekerja, kita harus mempunyai pendidikan, harus mempunyai pengetahuan, harus mempunyai keterampilan dan harus mempunyai keahlian di bidang pekerjaan itu. Tidak cuma kita bekerja tapi tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai keahlian. Itu kan percuma kalau kita bekerja kalau kita tidak bisa mempunyai yang tiga ini. Seperti itu. Yang ketiga, lapangan pekerja yang tersedia, permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Maksudnya di sini selain pemerintahan itu menyediakan lapangan pekerjaan, pemerintahan juga menyediakan kebutuhan tenaga kerja supaya lapangan pekerjaan kedepannya bisa membaik dan stabil, seperti itu. Kalau pemerintahan itu sendiri tidak menyediakan kebutuhan tenaga kerja tadi, maka perusahaan itu cenderung tidak akan bagus untuk kedepannya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jadi kita lari kepada poin yang ketiga. Selain pemerintahan menyediakan lapangan pekerjaan,
dan kebutuhan tenaga kerja. Di sini ada juga jumlah angkatan kerja yang tersedia. Maksudnya di sini lapangan pekerjaan yang tersedia tadi, angkatan-angkatan kerja ini bisa langsung bekerja di lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintahan tadi. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Lanjut ya berarti. Yang berikutnya masalah ketenaga kerjaan. Masalahnya ada 3. 1, tingkat pengangguran yang tinggi. 2, jumlah angkatan kerja yang tinggi. 3, tingkat pendidikan dan keterampilannya yang rendah. 1, tingkat pengangguran yang tinggi. Di Indonesia itu sendiri disebabkan karena terlalu banyaknya penduduk, terlalu padat, sehingga pemerintahan itu tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, maka terjadilah pengangguran. Kalau bagaimana untuk mengurangi angka pengangguran ini? Pemerintahan itu harus menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup supaya tidak terjadi pengangguran yang tinggi, termasuk di negara kita Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Di Indonesia itu sendiri jumlah angkatan kerjanya itu bagus, banyak, tapi tidak yang disediakan lapangan pekerjaan itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh angkatan kerja itu. Maka terjadilah lagi pengangguran. Angkatan-angkatan kerjanya itu bagus, tapi yang disediakan lapangan pekerjaan oleh pemerintah itu tidak sebanding dengan apa yang diharapkan oleh angkatan-angkatan kerja yang tinggi ini. Maka terjadilah pengangguran seperti itu. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Kalau tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah, kita otomatis mau melamar kerja itu sendiri sulit. Bagaimana untuk mengatasinya? Dari sekarang kita pendidikannya itu ditingkatkan, yang rendah-rendah itu diperbaiki supaya kelak kita mau melamar kerja itu gampang, seperti itu. Kalau pendidikannya itu bagus, keterampilannya itu bagus, kalau kita mau melamar kerja, insya Allah juga bisa, juga gampang, seperti itu. Jadi intinya pendidikannya itu jelas, minimal 1 lah, seperti itu. Kita lanjut kepada slide yang berikutnya. Jenis-jenis ketenaga kerjaan berdasarkan sifat kerjanya. 1, tenaga kerja jasmani. 2, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani ini seperti apa? Tenaga kerja jasmani ini biasanya cuma mengandalkan mengandalkan tenaga, tidak mengandalkan otak, kecerdasan dan kemampuannya. Dan tenaga kerja ini lebih banyak di Indonesia dibandingkan tenaga yang menggunakan tenaga dibandingkan menggunakan akal pikiran dan kecerdasannya. Itu di Indonesia itu sangat banyak. Sedangkan yang kedua, tenaga kerja rohani ini sebaliknya dari tenaga kerja jasmani. Kalau tenaga kerja rohani ini tenaga kerja yang mengandalkan akal pikiran, otak, dan tidak menggunakan tenaga, seperti itu. Biasanya tenaga kerja rohani ini berbeda lingkungan, seperti itu, kayak sopan, sifatnya cenderung baik, seperti itu. Jadi intinya kalau jasmani dan rohani itu perbedaannya, kalau jasmani itu tidak menggunakan akal pikiran, cenderung menggunakan tenaga. Kalau rohani itu cenderung menggunakan akal pikiran yang dipunyai oleh manusia itu, seperti itu. Mungkin dari kalian tahu yang dinamakan kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan
tenaga daripada menggunakan akal dan pikiran. Oh ya, seperti itu. Mungkin dimengerti yang dinamakan kerja tenaga kerja jasmani dan rohani kan. Yang selanjutnya berdasarkan sifat keahliannya. 1. Tenaga kerja terdidik. 2. Tenaga kerja terlatih. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini ialah tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu yang diperoleh dari hasil pendidikan, seperti contoh kayak dosen, guru, dokter, TNI dan lain sebagainya. Itu dari contoh yang tadi itu diraih dari hasil pendidikan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini ialah tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu atau khusus yang diperoleh dari hasil pengalaman dan hasil latihan. Kalau tenaga kerja latihan ini tidak harus mempunyai predikat S1, akan tapi juga mempunyai daya tarik yang tinggi dan bagus seperti itu. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang cuman mengandalkan tenaga, tidak butuh tidak butuh yang namanya pendidikan dan juga tidak butuh yang namanya latihan. Kenapa tidak membutuhi dua yang tadi, tidak membutuhi pendidikan dan juga tidak membutuhi latihan? Karena di sini cuman mengandalkan tenaga, kayak pembantu rumah tangga, kayak kuli bangunan, seperti itu. Mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang tidak dimengerti, saya harap ditanyakan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan jenis-jenis ketenaga kerjaan. Sudah paham dari kalian? Paham. Kalau begitu Bapak kalau paham, saya akan menunjuk satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan sebelum kita menutup pelajaran di pagi ini. Silahkan dari Nur Mustikatus Komariah. Tolong dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 65 tahun yang berpotensi dapat memproduksi barang dan jasa. Ya, seperti itu. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran di pagi ini, Bapak akan kasih soal untuk kalian dikumpulkan minggu yang akan datang, minggu depan. Kalian cari perbedaan antara perbedaan tenaga kerja ini aja. Kalian cari perbedaan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Itu dijelaskan 1. Dan yang kedua, buka halaman 120. Itu ada pilihan ganda sampai 15 soal dan juga ada esainya 5. Tolong diisi minggu depan, dikumpulkan kepada Bapak ya. Mungkin sampai sini dulu ya materi di pagi hari ini, bisa bermanfaat materi yang kita pelajari di hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.